Selamat datang di channel Autodidak, tempat kita untuk belajar secara mandiri. Dan pada akhirnya kita sudah memasuki final part atau part terakhir dari belajar dasar Excel mulai dari nol. Pada part akhir ini saya akan membahas tentang sort and filter dan conditional formatting. Apa itu sort and filter? Sort itu fungsinya untuk mengurutkan data sesuai dengan kehendak kita. Misalkan saya ingin mengurutkan ini, nilai rata-rata ini ingin saya urutkan berdasarkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka saya akan memilih, saya blok nilainya, nilai rata-rata, blok datanya semua, pilih yang toolbar di menu group editing di sort and filter. Kemudian kita bisa memilih sort smallest to largest. Itu artinya kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sort largest to smallest. Nah, itu artinya mengurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Misalkan saya pilih yang tertinggi ke terendah ya. Kita klik, kemudian kita expand the selection. Kita pilih sort. Nah, ini sudah urut ya. Jadi data yang tadi ini dari 1, 2, 3, 4, 5 urut sesuai dengan absensi dari murid-murid. Saya ganti mengurutkannya sesuai dengan nilai rata-rata dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi 92 sampai yang terkecil 72. Jadi yang nilai tertinggi adalah Robin. Misalkan saya ingin mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu kita sort smallest to largest. Nah, kita expand the selection, kita pilih sort. Nah, ini akan urut sesuai dengan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau kita ingin kembalikan nih, kita tinggal urutkan saja yang ini. Kita urutkan nomornya dari yang terkecil ke yang terbesar. Sama aja caranya, sort and filter. Kemudian pilih yang sort smallest to largest. Kita pilih yang sort. Nah, itu adalah toolbar atau fungsi sort untuk mengurutkan sesuatu. Kemudian saya akan membahas tentang fungsi filter. Apa itu filter? Filter itu kita menampilkan data atau menyaring data sesuai dengan data yang akan kita kehendaki. Nah, caranya gimana? Caranya mudah. Misalkan ini data semua, kita bisa kasih filter di masing-masing kolomnya atau masing-masing kolom. Kita blok aja judulnya nih, kolom judulnya kita blok di baris 2. Kemudian kita pilih yang sort and filter dan kita pilih yang filter. Nah, kalau berhasil itu tandanya ada tanda simbol panah di samping kanan masing-masing judul dari tabel, ada tombol panah ini. Fungsinya untuk memfilter atau menyaring, memilih data sesuai yang kita kehendaki. Misalkan ini saya lebarkan dulu ya biar kelihatan semua. Misalkan saya ingin menampilkan datanya untuk siswa laki-laki saja, kita tinggal jenis kelamin ini kita filter, kita klik simbol panah arah ke bawah ini, kita showing ini, showing all, kita pilih. Kemudian kita select all-nya, kita unchecklist. Kemudian kita checklist yang laki-lakinya saja. Misalkan kita ingin menampilkan data laki-laki saja. Kita oke. Nah, data yang tampil adalah siswa yang laki-laki saja. Kalau yang perempuan gimana? Sama, jenis kelamin kita pilih, arah panah ke bawah ini. Select all-nya kita unchecklist dulu, kita kemudian checklist yang data perempuan atau P. Kemudian kita oke. Nah, ini akan tampil data perempuan saja. Jadi seperti itu fungsinya. Untuk filter, misalkan ini saya akan memfilter lagi yang apa ya? Yang ini nih, ini nilai, misalkan nilai. Saya akan memfilter nilai. Saya akan memfilter yang di atas 80. Ini
Jadi yang saya checklist adalah yang di atas 80. Caranya kita select all, kita unchecklist, kemudian kita filter untuk menampilkan data yang di atas 80, yaitu 87, 90, 91, dan 95. Kita oke. Nah, yang tampil adalah data yang di atas 80 untuk yang bahasa Indonesia tadi ya, bahasa Indonesia. Jadi seperti itu sih caranya, masih mudah, sort and filter. Kemudian langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu conditional formatting. Apa itu conditional formatting? Yaitu kita memformat data sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Misalkan saya ingin menampilkan rata-rata ini yang di atas 80, itu saya ingin mewarnainya dengan warna yang lain. Nah, caranya kita blok nilai rata-rata, kemudian kita pilih di menu home, kita pilih conditional formatting, kita pilih yang highlight cell rules, kemudian pilih yang kalau tadi yang lebih dari ya berarti yang greater than, kalau yang kurang dari berarti yang less than. Nah, ini yang greater than berapa? Greater than 80. Misalkan saya yang di atas 80 tuh ingin saya warnai sendiri. Nah, ini adalah pilihan warnanya, ada dark red. Jadi kalau kita oke, yang di atas 80 ini warnanya akan terblok dengan warna dark red atau merah padam. Nah, bisa juga kita warnanya itu custom atau sesuai dengan yang kita pilih, kita milih sendiri, ngatur sendiri. Caranya sama, kita blok datanya, kemudian pilih home, menu home di menu bar ini atau tab home, kita pilih yang conditional formatting, kemudian pilih highlight cell rules, kita pilih misalkan yang less than aja, yang less than, yang kurang dari 80. Itu saya akan warnai dengan custom ya. Kita pilih warnanya, kita custom format. Nah, misalkan saya akan pilih warna kuning. Kita tinggal oke. Jadi yang di bawah 80 nih warnanya kuning, yang di atas 80 tadi warnanya adalah merah. Nah, itu adalah conditional formatting. Di conditional formatting ini macam-macam ya. Ada highlight cell rules, ini greater than, itu untuk memformat kondisi di mana data yang kita pilih adalah yang lebih dari X. X itu adalah data yang kita tentukan. Misalkan X itu adalah ini, data yang kita tentukan batasnya. Jadi kalau greater than itu yang lebih dari, kalau less than yang kurang dari, between itu yang diantara. Misalkan ini yang saya blok nih bahasa Inggris ya. Saya kasih yang between. Yang saya ingin warnai berbeda adalah yang diantara 80 and 85. Jadi di antara nilai 80 dan 85. Saya ingin custom format, saya blok dengan warna biru. Oke. Nah, jadi antara 80 dan 85 itu warnanya adalah biru. Nah, kebetulan di antara 80 dan 85 hanya ada dua nilai, yaitu 80 dan 85 itu sendiri, karena yang lain kurang dari dan lebih dari. Nah, itu adalah yang between. Kemudian saya akan kasih contoh conditional formatting yang lain. Misalkan yang equal to itu yang sama dengan. Jadi kalau kita pilih yang sama dengan 90, berarti yang warnanya berbeda adalah yang 90 nilainya. Itu yang equal to. Ada yang top atau bottom rules. Jadi kita pilih ya, misalkan top 10 item atau bottom 10 item. Itu artinya kalau top itu nilai tertinggi, 10 nilai tertinggi. Kalau bottom itu 10 nilai terendah. Kita bisa juga setting bukan 10 ya, misalkan 4 nilai tertinggi. Kita ingin 4 nilai tertinggi ya, ingin melihat peringkat 1 sampai 4 di bahasa Indonesia nih. Siapa? Nah,
Ini sudah ketahuan nilai antara peringkat 1 dan 4 nilai tertinggi, yaitu si Zoro dengan 91, Nami dengan 87, Sanji 90, dan Robin 95. Jadi ini adalah 4 nilai tertinggi. Itu seperti itu ya, conditional formatting. Bisa teman-teman coba sendiri di masing-masing. Ada bottom 10 item, 10-nya ini bisa kita atur entah 3 entah 4. Kemudian bottom 10%, ada above average, ada below average, ada more rules. More rules ini adalah conditional dimana kita bisa memformat sendiri. Jadi seperti itu conditional formatting. Dan tentunya fungsi-fungsi ini dari filtering, sort, dan conditional formatting juga akan sering kita lakukan atau sering kita butuhkan saat mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang menggunakan Excel. Oke, pada video ini saya akan mengakhirinya dengan pembahasan itu. Dan jangan lupa saksikan video-video di part-part sebelumnya tentang belajar dasar Excel dari nol. Semoga video-video ini dapat membuat teman-teman semua lebih menguasai Excel ya, dan lebih mengetahui Excel dari dasarnya. Nah, saya yakin atau saya percaya teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Dan kalau sudah melihat video saya dari part 1 sampai part terakhir ini atau final part, mungkin teman-teman akan lebih terbantu, atau bisa jadi teman-teman sudah bisa mengoperasikan Excel dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Excel. Oke, sampai jumpa dan goodbye.